Kita mulai saja, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kita masih punya 2 kali pertemuan lagi, hari ini dan kemudian hari Senin yang akan datang. Kenapa begitu? Karena ada perubahan. Kalau dulu mata kuliah yang SKS 2 itu total perkuliahan menjadi ya 7 dan 6, jadi 13 kali. Ya, 7 masuk UTS, setelah UTS 6 kali masuk UAS. Ya, jadi sekarang 7 dan 7. Setelah UTS 7 kali baru masuk UAS. Jadi total bersamaan dengan UTS dan UAS, ya kita punya sebenarnya 16 kali pertemuan. Perubahan ini di tengah jalan. Ya, ada SK rektornya. Nah, saya kira SK dekan bukan rektor. Nah, akhirnya mau tidak mau yang sebenarnya kuliah harus berakhir hari ini ya, untuk mata kuliah bisnis internasional, karena kita bahas chapter 20 hari ini, akan bertambah menjadi 1 kali pertemuan lagi. Ya, tidak apa-apa, tapi harus siap-siap. Itu yang pertama. Kedua, soal UAS sudah disetujui hari Sabtu malam Minggu. Jam 10 malam saya dapat ya, artinya email dari Ibu Ida Puspita, itu sekretaris jurusan manajemen. Ya, karena sudah tengah malam begitu jam 10, jadi saya nggak bisa langsung. Hari Minggu pagi baru saya bisa kirimkan ya kepada ketua-ketua kelas. Dalam hal saudara, saya kirim kepada saudara Yonatan Reinhardt dengan permintaan agar segera diteruskan, di forward ya, kepada teman-teman satu kelasnya ini. Nah, ini sudah dilakukan, saya kira semua sudah menerima ya. Tadi saya cek berapa orang berkata sudah terima. Bagus, langsung dibuat. Ya, langsung dibuat. Tapi jangan terlalu terburu-buru juga, supaya nilai UAS-nya bagus nanti. Ya. Misalnya jangan hanya membuat jawabannya hanya 1-2 kalimat atau 1-2 alinea, nggak cukup. Ya, harus tulis panjang lebar. Kenapa? Karena saudara punya waktu untuk membuka buku di rumah dan melihat catatan saya. Ya, supaya lengkap, supaya nilai UAS saudara bagus. Ya. Nah, tapi juga jangan terlalu lama. Kenapa jangan terlalu lama? Terutama untuk mereka yang berada di luar Jakarta, perlu memperhitungkan ya, artinya hari pengiriman lewat Tiki, JNE dan sebagainya. Dari Gunung Sitoli, ya, dari Pangkal Pinang, mungkin dari Palembang, ya, itu harus dikirim ke Jakarta. Tanya sahabat Tiki atau JNE, whatever, tinggal tanya kalau ke Jakarta berapa lama gitu. Nah, ada yang 1 hari mahal, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Jadi mungkin saudara ambil yang 3 hari. Ya, saya belum pernah dengar ada yang 4 hari, biasanya 3 hari. Nah, kalau sudah dikirim, ya, misalnya harus tanggal 16, ya, kira-kira tanggal 12 saudara kirim, jadi aman. Nah, nanti saudara Yonatan ya, menerima hard copy ya, dari UAS itu membuat catatan. Oh, udah terima dari Fatimah Rintisda Waruwu. Ya, ditulis tanggal nomor 1 ya, Fatimah Rintisda terima tanggal berapa, Calvin nomor 2 dan sebagainya, supaya saudara Yonatan juga punya buku catatan, supaya nanti jangan saling klaim. Nanti ada yang klaim, oh saya udah kirim tuh, ternyata tidak diterima oleh Yonatan. Ya, jadi Yonatan tolong dibikin catatan kecil. Nah, UAS itu ditulis tangan sendiri ya, di atas double folio kertas bergaris. Ya, ditulis tangan yang baik supaya saya bisa baca. Yang paling penting jangan lupa tulis nama ya, jangan lupa itu. Tulis nama saudara, NIM saudara, terus mata kuliah bisnis internasional, terus kelas BX. Ya, itu jangan lupa. Ya, ingat itu. Kalau tidak nanti mencarinya susah saya. Ya, jadi repot, seperti pada UTS itu banyak yang tidak tulis kelas malah. Ya, tidak tulis nama, ada yang tidak tulis nama, tidak tulis kelas, tidak tulis NIM, dan mesti dicari siapa orang itu.
Makanya sistem UTS itu nggak mau saya pakai lagi. Dan saudara Yonatan nanti hari Kamis pagi ya langsung apakah diantar sendiri, kalau tidak jauh, kalau mau datang ke Mega Glodok ya, Kemayoran, ada alamatnya, atau dikirim lewat Gojek. Kalau pakai Gojek ada biaya, ada patungan biayanya ya. Pada semester lalu juga saya pakai sistem begitu. Ada ketua kelasnya datang ke rumah saya, bahkan dari Cengkareng dia datang. Nah, kenapa dikirim langsung supaya aman? Jadi dia nggak mau lagi, dia kirim ke rumah saya. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya, jadi saudara Yonatan kumpulkan dulu, baru besoknya apakah kirim sendiri ke Mega Glodok Kebayoran, tapi tidak boleh lebih dari jam 4. Kalau jam 4 dia pulang. Ya. Nah hari Sabtu tutup, Sabtu, Minggu, terus libur juga tutup. Jadi tolong dicatat semuanya. Kalau ada pertanyaan mengenai ujian UAS ya, dan mengenai cara-cara pengirimannya, silakan saya kasih waktu bertanya. Silakan. Kalau ada saya kasih waktu 2 menit, boleh bertanya. Jadi sekali lagi itu ditulis tangan ya, di kertas double folio yang bergaris-garis nyambung ya, jadi bisa ditulis di situ. Kemudian jangan lupa tulis nama, name, mata kuliah, dan kelas. Setelah itu dikirim ke saudara Yonatan. Ya, saudara mesti memiliki alamat dari Yonatan. Sebab dari daerah dikirimnya ke Yonatan dulu. Ya, dikumpulkan Yonatan, dicatat mana-mana yang sudah diterima, dikumpulkan. Nah, besoknya baru kirim atau ya, lewat Gojek dan sebagainya, terserah lah. Coba kalau ya saudara harus sudah terima, dicatat. Kalau misalnya di sampulnya tidak ada nama pengirim, saudara buka aja, nggak apa-apa. Ya, saya izinkan Yonatan buka, ambil kertas double folio itu, lihat siapa yang kirim. Ya, yang penting pada Yonatan itu ada catatan siapa yang sudah diterima ya, hard copy dari UAS-nya. Dibuka, digunting baik-baik, dibaca, dicatat, terus dimasukkan lagi, nggak apa-apa, udah seperti itu. Ya, jadi jangan lupa. Ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya kasih waktu 2 menit supaya segalanya menjadi jelas. Jessica, mana Jessica belum kelihatan nih. Vivi Angelia sudah, Vanessa juga nggak kelihatan. Iveni Cecilia, mana Iveni Cecilia? Kalau sudah on jangan di off kan lagi. Vanessa kan dari tadi sudah on ya. Jessica mana Jessica? Kau belum kelihatan terus deh. Nah Jessica ya, jadi iya kalau ada pertanyaan silahkan, saya tunggu. Kalau tidak, kita teruskan berbicara mengenai konten. Nggak ada lagi ya? Oke. Kita masuk ke konten. Oke, saudara-saudara, kita lihat lagi ya. Di sini ada ya, mengenai financial management in the international business. Nanti kita lihat bagaimana di situ ada investment decision. Ya, bagaimana caranya kalau kita harus invest dan apa yang harus kita lakukan, capital budgeting dan sebagainya. Financial management di international business itu ya, tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan kalau misalnya di bisnis domestik ya, tetapi ada perbedaan juga karena mata uangnya berbeda-beda ya. Jadi kita lihat sebenarnya apa sih yang disebut dengan financial management ya. Pertama-tama kalau kita bicara financial management, dan ini bukan hanya berlaku buat international business, tetapi juga dalam misalnya bisnis domestik, bisnis lokal. Kita mau buka pabrik di Surabaya, di Medan, boleh. Ya, tapi kalau kita bicara international business juga menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Pertama-tama, ya, yang harus kita lakukan adalah investment decision. Apa itu investment decision? What to finance, what to finance. Ya, kita misalnya menghadapi usulan, ya, artinya proposal.
Ya, ada yang mengusulkan membuat katakanlah bisnis furniture, ya, seperti Pak Presiden Jokowi, ya, itu di bidang perkayuan. Ada lagi yang bikin bidang perikanan, ya, ada lagi yang bikin bisnis properti. Jadi proposal-proposal itu masuk ke kita, ya, dan kita harus menentukan sebagai direksi, sebagai juga komisaris dan pemegang saham, itu mesti memutuskan yang mana yang mereka akan mau finance. Oh, kita masukkan bisnis properti saja, atau wah kita di bidang perikanan. Kenapa di bidang perikanan? Ya, oleh karena bidang perikanan ini, apalagi lobster, lagi marak. Ya, sebelum menterinya ditangkap itu. Jadi itu pertama, ya, investment decision. Kalau kita sudah putuskan, kita invest di bidang properti, ya, jadi kita masuk ke bisnis properti, itu yang akan kita finance. Terus kedua, ada financing decision, tadi investment, ya, artinya yang mana yang kita pilih. Sekarang cara financingnya decision, bagaimana cara kita, ya, memfinance decision tadi. Kita mau masuk ke properti, itu sudah diputuskan, ya, itu investment decision. Jadi kita mesti juga berbicara mengenai financing decision, ya, artinya bagaimana cara kita memfinance. Oh, kita pakai equity 100% modal kita, ya. Kalau kita punya cash rich, ya, kita banyak sekali duit kontan, itu bisa-bisa saja. Tapi kadang-kadang kita juga berpikir, kita juga mau involve perbankan. Nah, jadi ada loan. Jadi loan equity kita 70%, loan kita 30%. Nah, itu boleh-boleh saja. Ya. Di zaman dulu, sebelum artinya krisis ekonomi Mei 98, hampir semua konglomerat itu menggunakan cara yang disebut project financing. Apa itu project financing? Seluruh project properti tadi atau proyek lain, bukan properti saja. Ada yang bikin petrokimia dan segala macam. Ya, jumlahnya, kapitalnya besar-besar, modalnya besar-besar, tapi dilakukan dengan project finance. Apa itu project finance? Pertama-tama project finance adalah dicari modalnya dari perbankan semuanya 100%. Ya, jadi tidak ada equity sama sekali. Jadi kalau Anda diangkat jadi direksi salah satu perusahaan dari katakanlah Salim Group, ya, Anda punya direksi 3 orang 4 orang, nanti Anda bertugas mencari modalnya sendiri. Nah, biasanya orang datang ke perbankan plat merah itu. Ya, makanya plat merah itu pada waktu 98 hancur sama sekali. Ya, dulu ada BKTN, ada, ya, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, ya, semuanya pada jatuh. Ada Bapindo, semuanya jatuh. Itu bank-bank plat merah. Nah, bank-bank ini yang sudah jatuh, akhirnya di regrouping menjadi bank mandiri. Kenapa project financing itu berbahaya? Karena yang punya, ya, shareholder tidak memiliki modal sama sekali. Ya, udah gitu pada project financing di markup. Kalau proyek tadi butuh 100 miliar, hampir pasti dimintakan ke bank, ya, suatu jumlah loan yang 200 miliar misalnya. Ya, jadi terimanya 200 miliar. 100 miliar buat pendirian pabrik. Nah, 100 miliar lagi sisanya dikemanakan? Oleh owner dijadikan dolar, ditransfer ke luar negeri. Belum lagi komisi untuk direksi-direksi bank plat merah itu, ya, mesti dibagi, kalau mereka nggak mau kasih. Ya, jadi nanti ketika krisis Mei 98 terjadi, kemudian bank tadi mau mensita kolateral jaminan pabrik tadi, ternyata hanya terima 100 miliar. Padahal minjamnya 200 miliar. Itulah kenapa di Orde Baru itu, penghujung Orde Baru, perusahaan-perusahaan pada jatuh sama sekali. Ya, terutama perbankan, baik plat merah
juga perbankan tidak plat merah juga ikut-ikutan. Ya, ini terjadi karena ya how to finance itu juga menentukan. Tidak ada ya suatu ketentuan, ya, tapi menurut pengalaman saya sebagai pebisnis, ya, paling sedikit kita harus punya 70% equity, 30% loan. 70% equity, 30% loan. Ya. Kalau bisa 80-20. Kalau tidak bisa ya 70-30. Kalau terpaksa ya kita punya equity 60%. Loan kita 40%. Ya. Terus kenapa harus ada loan tadi? Nah, kenapa loannya jangan banyak-banyak? Ya. Loan 50-50 dengan equity berbahaya. Apalagi seperti zaman Orde Baru dulu. Itu 100% loan. Nah, jadi berbahaya sekali. Kenapa berbahayanya? Nanti kalau loannya terlalu banyak, porsi interestnya tinggi. Ya, kalau kita katakanlah 70-30, loan kita 30%. Jadi kita bayar interestnya tidak terlalu tinggi. Lumayan. Sekarang ini di Indonesia kira-kira kalau kita pinjam ya, loan dari bank untuk industri, kita terkena antara 8-9% per annum. Di zaman krisis ekonomi Asia itu, ketika itu kira-kira 18% per tahun. 18%. Jadi kalau loan proporsi dari loan itu sangat tinggi, kita membayar bunga banknya juga tinggi. Nah, kita jangan lupa bahwa kalau kita bayar interest charges kepada bank itu tinggi, nanti interest charges itu akan ya, mengambil porsi dari profit kita. Jadi profit kita berkurang, kita serahkan kepada bank. Nah, makanya ada semacam rule of thumb, ya, artinya kira-kira 70-30 atau 80-20. 80-20 terlalu ideal, mungkin 70-30. Kalau 60-40 berat nanti. Apalagi kalau 50-50, karena 50% dari profit saudara nanti harus disisihkan buat bayar interest charges ke bank. Ya, itulah kenapa komposisi antara equity dan loan harus diperhatikan. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita teruskan. Nah, terus money management decision. Itu adalah unsur ketiga. Ini juga sama. Walaupun bukan perusahaan internasional, perusahaan nasional kita harus memanage ya, money kita itu. Ya, how to manage the firm's financial resources most efficiently. Jadi kalau kita ya, apa yang dimaksud dengan money management ya, yang sama dengan perusahaan domestik dan perusahaan internasional, ialah kita harus sama-sama memanage keuangan kita. Ya. Misalnya kita punya duit kontan, ya. Kalau kita punya cash di bank, ya, misalnya kita butuh 1 bulan operasional 20 miliar, kalau kita punya cash itu ya, 100 miliar, jadi kita hanya cukupnya sebenarnya 20%, yaitu 20 miliar tadi. Nah, sisa 80 miliar kita taruh di bank, itu tidak bagus. Bukan seperti kalau saya dosen punya duit 100 miliar di bank, wah saya hebat ya. Wah, saya punya duit 100 miliar. Enggak apa-apa itu kalau saya dosen. Tapi kalau saya pengusaha enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya. Alasan pertama, karena buat pengusaha uang itu adalah kapital, modal. Ya, modal itu juga harus dikembangkan. Enggak boleh dibiarkan menganggur. Saya punya tanah, nggak boleh dibiarkan tanah itu menganggur. Ya, sementara boleh, tapi saya mesti punya proyek. Nah, di atas proyek itu saya bikin pabrik atau saya bikin properti. Jadi saya mesti memanfaatkan semua modal saya itu. Yang terdiri dari apa? Pertama-tama money, ya, terus material, ya, terus land. Ya, sekarang tambah lagi, karena sekarang tidak cukup hanya seperti itu. Man, ya. Man itu tenaga kerja. Sekarang dibutuhkan apa? Information. Ya, jadi harus dapat informasi, harus innovation.
ya harus punya innovativeness itu, ya. Terus knowledge, nah sekarang ditambah-tambah begitu banyak. Nah, di mana uang saya ya, yang berlebih 80 miliar kalau saya taruh di bank, buat saya rugi. Kenapa? Uang saya merupakan modal, kapital, jadi itu mesti saya putarin. Ya, sementara saya taruh di bank, katakanlah sebagai bentuk deposito, bunganya kecil, 4% per tahun, tapi nggak apa-apa, ya, dibandingkan dengan tidak ada sama sekali. Saya taruh deposito dulu, saya cari proyek, nah nanti kalau ada proyek baru, nah deposito itu saya batalkan, 80 miliar itu saya gunakan untuk modal saya dibikin proyek baru. Karena itu manfaat dari uang itu. Jadi artinya apa? Money management mempersyaratkan bahwa kita hanya cukup putarkan uang yang kita perlukan. Kalau untuk keperluan perusahaan kita hanya 20 miliar, ya, jangan sampai ada sisa uang kita itu idle, namanya terbengkalai tanpa digunakan. Sementara kalau memang belum bisa digunakan karena belum ada proyek yang disetujui, nomor satu investment decision belum ada, ya terpaksa ditaruh ke deposito dulu. Ya, begitu nomor satu sudah diputuskan, oh kita mau invest bidang properti, nah kita cabut deposito kita itu, kita jadikan modal untuk perusahaan baru. Ya, jadi artinya di sini money management itu. Lain dengan kalau saya bukan pengusaha, saya dosen, saya punya duit 100 miliar, 100 miliar itu bukan kapital saya, itu harta kekayaan saya. Ya, beda itu, bedakan. Kalau perusahaan harta kekayaannya sekaligus menjadi modal, harus berputar. Kalau saya dosen tidak perlu. Ya, walaupun demikian kalau saya dosen pun kadang-kadang ya, kalau berlebih duit saya taruh sebagai deposito juga. Nggak mau saya jadikan ya arti checking account. Ya, seperti tiap hari ya, saya bisa buka cek apa segala, nggak perlu saya itu. Ini 3 hal yang kita harus ya merupakan topik dari financial management itu. Kembali saya ulangin, financial management, manajemen keuangan itu tidak beda apakah internasional ataukah domestik. Nah, di sini dikatakan lagi oleh Charles Hill, financial management yang bagus ya bisa membuat create suatu competitive advantage. Masih ingat ya ada teori competitive advantage tadi? Kalau kita memiliki keuangan manajemen yang handal, ya, manajemen keuangan yang handal itu merupakan competitive advantage. Sebab kalau misalnya manajemen keuangannya bagus, ya, perusahaan kita akan sehat, ya, tidak akan hancur-hancuran. Ya, nah, coba bedanya kalau di international business sedikit lebih kompleks. Ya, cara kita what to finance, kalau dalam negeri ya kita pakai rupiah semua. Kalau di luar negeri kita tentu harus cari misalnya dolar dan sebagainya. Ya, terus juga perbedaan pajak. Ya, kalau di Singapura mungkin pajaknya sekarang 20%, PPh badan. Kalau di Indonesia mungkin 25%. Jadi kita harus tahu hal-hal yang seperti itu. Ya, regulation, peraturan-peraturan mengenai capital flow. Ya, di beberapa banyak negara ya tidak gampang. Misalnya kalau kita katakanlah ada di Vietnam, capital flow kita tidak gampang. Kalaupun kita misalnya punya profit, kalau kita berusaha di Vietnam, punya pabrik, punya lain-lain bisnis, nanti kalau untung, ya, kita mau kembalikan ke Indonesia, untungnya bukan modalnya, untungnya saja, profitnya tidak gampang. Kita mesti minta izin dulu, karena Vietnam itu, ya, dong dari Vietnam itu tidak bebas diperjualbelikan. Jadi itu kita harus tahu hal-hal seperti itu. Belum lagi ekonomi dan political risk. Ya, di Indonesia dia sedang dicoba terus-terusan. Ya, dalam masa pandemi dicoba. Ya, artinya dibikin grup-grup yang aneh-aneh itu. Ya, kami dan sebagainya. Pokoknya merongrong Presiden Jokowi yang kepalanya sudah pusing karena ngurusin pandemi COVID-19. Ya, digoncang lagi isu ini. Datang lagi seorang ya, dari Saudi Arabia sampai sini bikin kacau lagi. Nah, memang dipikir supaya Presiden Jokowi ini ya jadi memiliki
suatu beban politik, ya, dan sekaligus beban ekonomi yang berat. Ya, nah ini sengaja diciptakan hal-hal seperti itu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk bertanya. Nah, sekarang kita kembali kepada investment decision. Ya. Nah, apa yang membuat kita menyatakan, oh kita mau investasi di bidang properti, atau di bidang misalnya furniture, atau di bidang perikanan. Nah, kita mesti lihat, ya, unsur yang penting, ya, yang harus kita pertimbangkan matang-matang, kita pelajari, kita kaji bersama-sama dengan staf-staf keuangan kita. Ya, kalau perlu kita juga undang ahli dari luar, konsultan. Ya, kita hitung benefitnya apa. Kalau kita masuk ke properti, apakah properti ini bagus perkembangannya selama ini? Terus berapa biayanya, costnya? Ya, udah gitu risiko. Nah, dalam pandemi sekarang ini retail jatuh. Ya, kita lihat sekarang banyak juga retailer yang ada di mall itu rusak. Satu demi satu. 2 hari yang lalu saya pergi ke Gunung Agung. Itu toko buku dan alat-alat perlengkapan kantor yang sudah tua sekali itu. Ya, dari saya masih kecil, sekolah Belanda dulu udah mulai beli buku di toko Gunung Agung. Dulu namanya Li Taisan Kongsi. Ada di Keramat Bunder di Senen. Ya, sekarang sudah hilang Keramat Bunder itu. Di seberang proyek Senen. Nah, 2 hari yang lalu saya datang. Karena saya perlu agenda kecil untuk 2021. Saya mau tidak yang besar, yang kecil. Di mana saya bisa mencatat. Pertama saya ke Gramedia dulu sebelum Gunung Agung. Ternyata di Gramedia nggak dijual. Oh belum masuk ke Pak. Waduh, saya bilang ini udah menjelang Desember 2020. Kalau masuk ya kapan lakunya, saya bilang. Dari situ saya kemana lagi, saya ke Gunung Agung. Nah Gunung Agung terus dapat saya. Alhamdulillah dapat agenda kecil itu. Iseng-iseng saya tanya, ya, Hendra mana? Saya bilang. Ya, Hendra itu, ya, direktur dari Money Changer, ya, Gunung Agung di atas itu. Ternyata ada salah paham. Ya, petugas toko buku itu bilang, Pak Hendra sebenarnya nggak masuk, Pak. Loh, kok nggak masuk? Iya, sekarang kita diatur begitu. 1 hari masuk, 1 hari tidak. Loh, Money Changer bisa begitu. Oh, Money Changer. Ini bukan Pak Hendra Money Changer, Pak Hendra yang menjadi supervisor kita. Oh, lain lagi. Saya tahunya kenalnya Hendra yang direktur Money Changer. Ya, artinya Idayu itu di atas. Ya. Nah, tapi bukan itu yang mau saya ceritakan, bukannya Pak Hendra. Tapi fakta bahwa toko buku Gunung Agung yang sudah kira-kira, ya, 65-70 tahun umurnya sebagai retailer sekarang hancur. Ya, makanya hari ini masuk, besok tidak, diatur pegawainya seperti itu. Jadi berarti ada pengurangan, ya, pegawai. Nah ini yang terjadi. Nah kalau kita masuk ke properti, ya, apakah ini bukan risiko buat kita? Kalau kita masuk ke perikanan, apa risikonya lagi? Ya, jadi itu yang harus dikatakan itu. Jadi kita harus, apalagi kalau investasi kita lakukan di luar negeri, ya, di mana banyak variabelnya tidak kita kuasai. Jadi kita mesti dan wajib berhati-hati. Nah, caranya ialah capital budgeting tadi, membuat budget, capital budgeting itu, estimating cash flow, ya, associated with the project over time. Ya, ini kita harus tahu cash flow-nya berapa besar diperlukan. Ya, terus kemudian, ya, di manajemen keuangan itu ada yang namanya net present value. Ya, saudara mungkin lupa, tapi dulu pernah belajar pasti kalau dulu manajemen keuangan. Intinya, ya, kasarnya $1 sekarang
ya, is better than $1 next year. Jadi kalau saudara punya pilihan mendapatkan $1 sekarang, ya, apakah saudara terima sekarang atau tahun depan? Nah, lewat metode net present value itu dihitung. Karena kalau bulan depan, tahun depan pasti dimakan inflasi. Jadi $1 setahun kemudian nilainya menurun. Ya. Kemudian kalau $1 sekarang saudara terima, saudara invest, $1 itu bisa berkembang menjadi $5. Nah, itu dengan metode net present value, NPV. Ya, jadi itu yang dihitung. Di sini dikatakan kalau net present value discounted cash flow is greater than zero, nah the firm should go ahead with the project. Itu ada rumusan-rumusan yang hanya ahli manajemen keuangan yang bisa menerangkan. Saya bukan orang manajemen keuangan, tapi karena mengajar international business, mesti memahami dasar-dasarnya. Karena international business itu salah satu tiang topangnya ialah international financing. Selain international marketing, international human resources, dan juga international production management, ya, dan accounting. Jadi saya harus belajar juga manajemen keuangan. Inilah yang dikatakan sistem net present value. Jadi kalau kita punya pilihan, ya, dapat $1 sekarang atau dapat $1 setahun lagi, kita milih yang $1 sekarang. Ya, karena pertimbangan inflasi tadi dan $1 yang kita terima sekarang bisa kita kembangkan sehingga dalam lewat proyek bisa menjadi lebih besar nilainya. Ya. Ini kita katakan. Nah, capital budgeting itu ya sedikit menjelimet untuk internal business. Kenapa? Ya, ada project cash flow, ya, beda. Ada project cash flow yang masuk dari dalam anak perusahaan di luar negeri itu satu hal. Ya. Hal kedua, mungkin dari kantor pusat juga dikirim dana-dana itu. Ya, jadi ada dua macam. Itu bikin jadi repot juga. Mesti mengatur yang mana yang dari kantor pusat, ya, atau yang harus dibayar ke kantor pusat. Ya, karena kalau saya bekerja di perusahaan internasional dulu, saya mesti bayar, ya, management fee 4% ke kantor pusat. Jadi katakanlah saya waktu itu di Johnson Wax, SC Johnson & Son. Saya menjadi marketing manager. Nah, tiap kali di dalam, ya, capital budgeting kita ada 4% namanya service fee. 4% itu kita harus kembalikan, ya, ke Racine, Wisconsin, tempat di mana, ya, head office dari SC Johnson & Son itu berada. Nah, 4% itu untuk income kantor pusat. Nah, sebaliknya kalau kita perlu apa-apa, kantor pusat siap bantu kita. Kita perlu material, ya, kita perlu kirim orang, ahli, expert, ya, kita perlu bantuan dari kantor pusat. Nah, kantor pusat siapkan orangnya, kita tidak perlu bayar karena tiap tahun kita sudah bayar service fee 4% itu. Ya, terus juga lebih sulit lagi karena ada political and economic risk. Itu tidak gampang diatasi. Kita lihat sekarang masalah-masalah tertunda, ya, Iran kalau kita mau invest nanti kita kena sanksi Amerika Serikat, ya, jadi kita mesti hitung-hitung segala teteh bagi dunia internasional seperti itu, tidak gampang. Ya, kita misalnya mau invest di Korea Utara, kalau kita mau juga, ya, biasanya kita nggak mau, nah, juga kena sanksi oleh Amerika Serikat. Ya, sekarang ada perusahaan-perusahaan Cina saja juga udah diancam oleh Amerika Serikat Donald Trump. Ya, ada 20 perusahaan yang nggak boleh masuk ke dalam proyek-proyek militer di Amerika Serikat. Ya, karena ada hal-hal seperti ini, risiko politik dan risiko ekonomi yang harus diperhatikan. Ya. Nah, itu juga yang terakhir dikatakan connection antara cash flow to parent company and the source of financing. Ya, jadi masing-masing intinya kalau capital budgeting itu untuk international firm, ya, bisnis internasional lebih sedikit menjelimet. Tapi dalam garis besarnya sama saja. Ya, karena ada yang namanya cash flow, ya, to the project, cash flow to the parent company, quite different.
Ya, kadang-kadang parent company seperti saya dulu di Johnson Wax, parent company saya di head office di Rasin, ya, perlu ya, kita kirim dana 4%. Pada domestic company tidak terjadi. Ya, ini terjadi adalah hal-hal yang berbeda. Nah, kemudian juga ada limits on repatriation, ya, limits of the repatriation of profit. China juga dulu tidak gampang. Dulu, sekarang gampang. Karena dia cashless, banyak duit. Nah, Vietnam tidak begitu gampang. Vietnam sekarang mungkin lebih gampang, tetapi tidak gampang yang seperti kita duga. Ya, walaupun profit itu milik kita, kita perlu izin dari pemerintah Vietnam supaya kita bisa menarik profit kita kembali ke Jakarta, kita nikmati. Ya, itu ada peraturan-peraturan yang seperti itu kita harus lakukan. Ya, kalau tidak akan repot. Kalau ada pertanyaan, monggo. Karena dibedakan ya, project and parent cash flow di luar negeri. Ya, Unilever itu punya cash flow internal. Ya, berapa yang dikirim ke kantor pusatnya, sekarang kelihatannya kantor pusat itu pindah ke Belanda. Dulu kantor pusat Unilever adanya di Inggris. Tapi gara-gara Inggris ya, melakukan program Brexit, Inggris keluar dari Eropa, Uni Eropa, jadi kantor pusat dari ya, Unilever juga pindah ke Belanda. Kenapa? Karena pemegang sahamnya ada dua, satu orang Inggris, satu orang Belanda. Ya, jadi akhirnya kalau di Belanda, Belanda masih bagian dari Uni Eropa. Ya, jadi tidak terkena kebijakan Brexit. Ya, kalau tidak nanti masalah tuh. Banyak hal-hal yang dulu dinikmati oleh Unilever ya, ketika Inggris masih bagian dari Uni Eropa, dan belakangan ketika keluar harus lepas dari itu. Ada kebijakan pegawai. Ya, pegawai kalau bukan orang Inggris mau kerja di Unilever Inggris, beberapa orang perlu minta izin. Dulu waktu Uni Eropa pegawai tidak perlu minta izin. Walaupun dia orang Italia, orang Belanda, orang Jerman dan sebagainya. Ya, sekarang kalau masih tetap dipertahankan di London, dengan demikian maka perlu sekali dapat izin tinggal, izin kerja dan sebagainya. Itu bikin pusing kepala. Makanya Unilever memutuskan kita pindah saja ke Belanda. Jadi sebagai bagian dari Uni Eropa juga terlepas dari kepusingan-kepusingan tadi. Ya, jadi kita lihat sekarang. Jadi kalau kita bicara cash flow, sekarang cash flow itu bisa dibagi antara parent cash flow yang mesti kita kirim ke kantor pusat, seperti saya dulu bayar 4% service fee, ya artinya cash flow dari Indonesia ke kantor pusat. Ada lagi kalau baru-baru awal, mungkin kantor pusat keluarin dana dulu untuk modal. Itu pada awal perusahaan baru boleh didirikan. Ya, dan juga limits on repatriation dan sebagainya. Ini perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, political risk kita tahu dari awal ya, bahwa likelihood that the political forces will cause drastic changes in the country business environment. Jadi Indonesia sangat memerlukan. Ya, saya udah mendesak kepada Sumitomo Jepang karena saya dulu berasal dari Sumitomo, saya pernah kerja dan masih punya hubungan. Ya, saya mendesak supaya Sumitomo itu ya, bikin proyek-proyek baru di Indonesia untuk membantu Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, Pak Jokowi sudah keluarkan undang-undang cipta karya kan, Omnibus Law. Salah satu yang diharapkan supaya banyak investor datang. Nah, kalau investor tidak jadi datang, nanti Pak Jokowi disudutkan. Udah bikin Omnibus Law, walaupun dicelak segala macam, di demo, katanya bisa mendatangkan investor, mana buktinya? Nah, untuk membantu Pak Jokowi, saya kontak Sumitomo, saya bicara dengan mereka, coba saja. Kalau perlu, pabrik-pabrik yang ada di Cina itu oleh Sumitomo dialihkan ke Jakarta. Ya, nggak perlu Jakarta, bisa di Batang, ya, di Jawa Tengah, atau dekat pelabuhan Patimban, dekat Subang, di mana saja. Atau di Banten. Pokoknya sesuai janji Pak Presiden, ya,
itu begitu omnibus law diciptakan, pasti investor akan datang. Nah itu Jakarta, Indonesia, apalagi ya, orang-orang yang oposisi terhadap Presiden Jokowi sedang menunggu-nunggu untuk menghantam Pak Jokowi. Jadi saya telepon Sumitomo, saya bicara sama Sumitomo, tolong dikirimkan ya, supaya dibantu ya, dengan proyek atau kalau perlu relokasi dari Cina ke Indonesia ya, menyelamatkan Presiden Jokowi. Jadi ini dilakukan political risk ya, ini kita lihat. Jadi ini merupakan salah satu political risk ya, adanya undang-undang omnibus law yang sekaligus kurang lebih 1000 halaman itu mengatur segala macam ya, undang-undang sapu jagat namanya ya, supaya tidak terjadi hambatan-hambatan, red tape, pungguli-pungguli dan sebagainya. Ya, ini political risk memang sangat susah, tapi sangat meninfluence investment decision. Tidak ada orang yang mau investasi di Afghanistan atau di Syria ya, atau di Palestina, nggak ada yang mau. Nah terus economic risk. Ya, karena kadang-kadang ada economic risk management. Ya, kalau country seperti di Thailand sekarang, mungkin orang berpikir dulu, karena rakyatnya di Bangkok sudah boleh demo-demo melawan pemerintah dan melawan raja. Satu hal yang orang tidak pernah lakukan dulu-dulu ketika rajanya masih raja yang almarhum Raja Laba itu. Sekarang raja baru ini aneh memang. Ya, pakai tato seluruh badannya, punya banyak selir dan segala macam. Nah akhirnya demo habis-habisan. Dulu tidak boleh. Karena ada lese majesty dan undang-undang itu, siapa menghina keluarga kerajaan termasuk raja, ya, itu bisa dihukum bisa 30 tahun. Dulu ada undang-undang lese majesty. Ketika saya nggak tahu yang sekarang, kalau zaman raja yang lama itu yang udah meninggal, Phumipol Adundat namanya, itu pernah dalam suatu kesempatan tahun 80, ya, itu ada satu wali kota Bangkok, gubernur Bangkok, dengan perdana menteri sama-sama militer, itu ribut terus tiap hari. Yang satu gubernur Bangkok, ya, yang satu lagi prime minister Thailand, dua-dua militer itu. Ribut terus, sampai 2 tahun nggak selesai, ribut terus. Akhirnya dua-duanya dipanggil oleh ya, Raja Phumipol Adundat itu, bapaknya yang sekarang ini, yang Maha Cakra. Nah, terus begitu dipanggil, saya baru pernah lihat itu, ya, kedua penjabat tinggi tadi, yang satu gubernur Bangkok, yang satu prime minister Thailand, itu jalan menghadapi raja seperti ular melata. Gitu. Mereka nggak boleh jalan, apalagi jongkok tidak boleh. Mereka melata terus, ya, merayap itu, merayap sampai di depan raja. Jadi sampai di depan raja mereka tertengkurap begitu, dua-dua, ya, coba kepalanya saja yang kelihatan mengarah ke raja, badannya seperti ular, ya, seperti orang tiarap begitu. Terus raja coba ngomong apa? Kalian orang yang dihormatin ya, di kerajaan ini, tapi kelakuan kalian seperti anak kecil. Sudah, rajanya pergi terus. Raja pergi, ya, keluar dari tempat dia. Dua orang itu terus ke depan. Dua-duanya bikin konferensi pers. Ya, dua-duanya langsung mengundurkan diri seketika. Jadi gubernur Bangkok itu langsung berhenti, Perdana Menteri Thailand itu yang juga militer bintang 4 juga berhenti. Karena tidak disupport oleh raja. Ya, jadi mereka kehilangan wibawanya karena raja sudah ngomelin begitu, kalian seperti anak kecil. Dan itu wibawa raja luar biasa besar, tidak disuruh, tidak diminta, dua-dua keluar istana bikin konferensi pers, kami berhenti. Begitu hebat wibawa raja. Sekarang tidak ada wibawanya. Nah, raja sekarang, rajanya juga gemar punya sendiri banyak. Tinggalnya juga di Jerman, bukan di sini. Ya, ini ada kita lihat economic risk. Jadi dengan ekonomi orang ribut-ribut terus di Bangkok, tentu investasi tidak akan datang. Ya, ini terjadi salah satu bagaimana kita melihat economic risk tadi.
Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, artinya perusahaan harus melakukan adjustment, harus menyesuaikan diri ya, dengan risiko tadi. Ya, artinya salah satu apa? Kalau mau juga, ya kita harus tambahkan discount rate-nya. Ya, jadi kita bisa harapkan suatu profit yang tinggi supaya menarik. Kita bisa tetap boleh invest, tetapi ya, kita harapkan ada suatu profit yang lebih tinggi dari yang lain. Salah satu. Kalau kita masih mau juga. Ya, atau dalam international marketing banyak pilihan-pilihan. Ya, seperti kita jangan masuk sebagai artinya sebagai foreign direct investment, tapi kita masuk sebagai franchising atau licensing. Sama seperti hotel-hotel. Ya, hotel yang namanya Ritz-Carlton dulu di Mega Kuningan, terus hotel Marriott Hotel di Mega Kuningan pernah dibom. Ya, tapi karena dia masuk dengan sistem franchising, ya, artinya pemiliknya adalah Tan Kian, sedangkan nama Marriott dan Ritz-Carlton itu hanya berhasil perjanjian franchise. Jadi artinya apa? Mereka mau masuk tapi takut risiko. Nah, akhirnya mereka cari jalan keluar dengan sistem franchise. Itu ada jalan. Ya. Nah, juga terus how do firms make financing decision? Ya, how the foreign investment will be financed? Ya, itu cost of capital dilihat. Nah, debt versus equity yang saya bilang tadi, harus structure ini penting, debt versus equity. Ya, harus juga artinya dipecahkan. Ya, kalau tidak bisa. Ya. Most experts suggest the firm adopt the structure, minimize the cost of capital. Ya, kalau kita pakai misalnya cost of capital lebih rendah, nah itu kita mau juga. Nah, baru global money management. Nah, global money management adalah kita memanage resources kita, efficiency, ya, minimize cash balance seperti saya bilang tadi. Ya, kalau kita hanya cukup 20 miliar, kita punya 100 miliar di bank, kita tetap saja 80 miliar itu kita depositokan. Itu minimize cash balance. Karena money itu buat pengusaha adalah modal. Ya, jadi kita tunggu saja deposito, ada pemasukan 4% lumayan daripada enggak, sambil kita coba bikin proyek. Ya, reduce transaction cost. Ini beberapa cara. Transfer fee, ya, moving cash from one location to another. Ini banyak cara yang disusulkan oleh Charles Hills. Perusahaan juga firm bisa melimit tax liability. Ya, karena tiap negara punya. Nah, salah satu caranya ialah menghindarkan double taxation. Apa itu double taxation? Ya, pajak kembar. Jadi kalau saudara kerja di Indonesia, saudara orang Jepang, orang Belanda, orang Inggris, ya, orang Australia, orang Amerika. Nah, tiap bulan, ya, saudara dipotong pajaknya. Nanti tiap tahun dibikin SPT, dapat bukti potongan pajak. Nah, nanti selama saudara dikenakan pajak di Indonesia, kalau saudara pulang ke negara asal, ya, ditanya mana pajak? Oh, saya udah bayar pajak saya ini. Jadi ada perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara tersebut, Belanda, Amerika, Jepang, sebagai Australia, untuk menghindarkan double taxation. Apa itu? Saudara dikenakan pajak selama kerja di Indonesia, nanti saudara pulang dikenakan pajak lagi. Nah, kalau double taxation itu dihindarkan. Selama saudara bekerja di Indonesia, pajak yang saudara bayar bagi pemerintah Indonesia itu diterima di luar negeri untuk potongan pajak. Jadi saudara tidak dikenakan pajak lagi, karena dianggap sudah dipotong pajak oleh pemerintah Indonesia. Ya, ini cara menghindarkan double taxation tadi, pajak ganda tadi. Ya. Nah, terus taxes bisa dikurangin, tax credit, perjanjian pajak dan sebagainya. Ya, deferred principle, ya, ada lagi tax haven. Nah, ini yang berbahaya. Ya, ada countries yang mengenakan very low atau sama sekali tidak ada income tax. Misalnya katakanlah di ya, British Virgin Island, British Cayman Island. Nah, ini tempat-tempat yang dinamakan surga pajak.
ya, pelabuhan-pelabuhan yang membebaskan pajak. Kalau saudara masukkan modal di situ, ya, modal saudara itu bebas pajak sama sekali. Tidak ada kenakan pajak apa-apa, 0%. Ya, nanti kalau saudara mau gunakan itu buat investasi bisa. Daripada BCA sekarang, ya, pada BCA itu nanti ada, ya, banyak ada shareholdernya, ya, dari Mauritius. Ya, siapa kita tidak tahu. Ya, ada dugaan barangkali Salim balik lagi di BCA, barangkali kita nggak bisa buktikan. Ya, karena di sana dibuat special purpose vehicle. Yang dibikin satu perusahaan, nanti perusahaan itu siapa shareholdernya nggak bakal ketahuan, ditanya juga bakal dijawab, ya, karena itu adalah negara tax haven seperti itu. Tahu-tahu masuk lagi ke Indonesia. Bisa jadi Salim juga, kita tidak tahu. Sehingga BCA ini tidak jauh kemana-mana, dikuasai Salim juga. Tapi ada perjanjian dengan Jarum, ya, ini salah satu. Ini adalah tax liability tadi. Jadi tidak gampang. Nah, itu juga corporate tax. Ya, kalau ini terjadi tax rate ini, corporate tax rate. Jadi PPh badan. Ini sudah tidak, ini tahun 2006. Sekarang sudah banyak berubah. Ya. Nah, terus juga bagaimana cara uang move across border, transfer. Ya. Bank lewat bank. Ya. Bank dari Indonesia, misalnya BCA, Bank Mandiri, transfer kepada bank di Hong Kong. Ya, Hong Kong Shanghai Bank bisa. Dividen remittance, ya, dividennya itu bisa dikirim kalau memang bebas. Kalau dari Amerika sekarang bebas, Uni Eropa bebas. Yang saya tahu yang kurang bebas Tiongkok dan kemudian Vietnam, yang lain saya nggak tahu. Lalu transfer price sudah kita bahas kan, yaitu kita seperti saya dulu di Sumitomo mesti tambahkan $1 setiap kali belanja lewat Sumitomo Singapura. Ya, karena pada itu transfer price penting. Karena PPh badan di Indonesia 35%. Dengan PPh badan di Singapura 20%. Jadi ada perbedaan 15%. Lebih besar kalau Sumitomo bayar pajak PPh di Indonesia. Jadi kurang-kurangin pindah ke Singapura. Ya, itu ada transfer price. Ya, beberapa ini bisa dijadikan satu dalam money management tadi itu. Dividend remittance, kalau kita bayar dividen, ya, ketika tutup buku kita lihat ada keuntungannya, nah itu dari itu dividen. Ya, kalau internasional mesti kembalikan ke kantor pusat dividennya itu. Ya, royalty payment dan lain. Kalau royalty payment itu terkait dengan seperti saya bilang tadi, ya, artinya hotel, ya, franchising, terus McDonald yang franchise, kemudian KFC. Ya, itu semua yang serba franchise, itu mesti ada royalty payment-nya. Bergantung dari perjanjian, tapi kurang lebih 5%. Ya, fee compensation for professional services. Ini yang kita, saya juga bayar service fee, kantor pusat saya di Rasin di Amerika dulu. Itu service fee. Nah, transfer price sudah kita bahas dulu. Ya, transfer price akan be manipulated, sebenarnya tidak melanggar hukum. Ya, cuma kewajiban bayar pajaknya jadi berkurang. Orang pajak nggak gitu suka. Ya, orang pajak, ya, mau supaya kita bayar pol pajaknya, ya, Sumitomo tidak mau. Karena kalau bayar penuh di Indonesia 30%. Jadi pelan-pelan harus transfer ke Singapura. Ya, transfer price sekarang tidak lagi dilakukan oleh Sumitomo juga, karena sebenarnya pemerintah Indonesia merasa diakalin. Ya, of legitimate income. Nah, sekarang ini PPh badan di Indonesia saya kira 25%. Jadi nggak guna lagi lakukan transfer pricing. Bahkan saya dengar kalau perusahaan go public bisa dapatkan PPh badan 20%. Jadi nggak ada gunanya kita lakukan, ya, suatu transfer pricing. Ini fronting loans. Ya, loan yang diberikan oleh kantor pusat, ya, tetapi dilakukan lewat financial intermediary, lewat international bank. Ya, Unilever bisa fronting, sebenarnya itu modalnya dari Unilever, tapi dia kirim lewat bank. Ya, katakanlah bank Citibank, nah, tahu-tahu sampai di Indonesia.
Tapi sekarang ini jarang orang menggunakan fronting loan seperti itu. Karena sudah ada keterbukaan ya, money secara internasional. Global cash resource kurang lebih sama. Ya, ini kurang lebih tidak ada bedanya dengan di dalam negeri. Ini kita lihat. Multilateral netting, ya, ini kita lihat sekarang ini. Ini agak menjelimet, kita lewati saja. Ya, nah, kita sampai pada akhir perkuliahan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini dengan ucapan terima kasih, selamat siang. Nanti masih ada perkuliahan lagi ya, hari Senin depan ya, yang harus dihadiri juga oleh saudara-saudara sekalian. Ya, kita lihat sekarang ada ya, Jonathan Reinhardt. Nah, jangan lupa nanti Pak Ketua Kelas ya, Vivi Angelia, Christopher Zakaria, ya, semuanya harus hadir, harus kelihatan. Saya tidak akan absen lagi, absen saya sudah cukup, ya. Tapi harus saya lihat dulu orang-orang yang kelihatan wajahnya. Gracilia Andri Kurniawan, semua sudah terima soal UAS ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ada yang belum terima? Sudah, Pak. Sudah semua. Jadi yang di luar Jakarta hati-hati ya. Harus hitung waktu untuk kirim kepada ya, ketua kelas. Ya, artinya Jonathan Reinhardt itu harus kumpulkan ya, harus terima pada tanggal 16 Desember hari Rabu di rumahnya. Nanti dilihat, dibikin catatan kecil siapa yang sudah kirim dan sudah diterima. Ya? Kenapa? Ada apa? Siapa yang mau tanya? Nggak ada. Semua dibuat tulisan tangan, ini kertas double folio yang bergaris. Sebutkan nama saudara siapa, kemudian NIM saudara, mata kuliah bisnis internasional, kelas BX, ya. Dan itu harus tulis tangannya harus jelas supaya saya bisa baca. Kalau saya nggak bisa baca, nanti saya coret aja. Kenapa? Karena saya nggak bisa baca. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Jadi besoknya hari Kamis tanggal 15 Desember, saudara, ya, artinya Jonathan Reinhardt itu sudah harus atau dikirim lewat Gojek ya, atau diantar sendiri ke kantor saya di Mega Glodok Kemayoran lantai 1 ya. Jadi jangan sampai lebih dari jam 4. Dan semua perkuliahan saya semester ini direkam ya, ada rekamannya, bisa saudara lihat di YouTube ya. Di YouTube itu ada rekaman-rekaman saya itu ya. Bahkan saya punya satu ya, Wiryawan Education ya, di situ dikelola dengan baik oleh putra saya. Dan di situ juga ada kuliah-kuliah saya. Makanya semuanya direkam. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi hari ya, Senin yang akan datang. Bye bye. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.